Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Tri ya. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Ini masuk dalam materi fluida statis ya. Jadi tekanan hidrostatis submaterinya tekanan hidrostatis, materinya fluida statis. Jadi nanti banyak akan kita pelajari di situ, ada pipa U, ada hukum Archimedes dan lain-lain. Oke, kita mulai aja. Jadi apa sih tekanan hidrostatis? Oke. Tekanan ya, tekanan itu kalau kalian punya tekanan banyak berarti apa artinya? Tekanan ya, rasa nggak enak gitu ya. Oke, sama seperti ini sebenarnya tekanan itu juga bisa kita artikan sebagai perasaan yang tidak enak, rasa sakit ya. Jadi kalau misalnya kalian diberi gaya, diberi tekanan, misalnya jari kalian tekan, semakin kalian mendorongnya semakin kuat, menekannya semakin kuat, maka semakin sakit. Nah, itulah pengertian dari tekanan. Oke, jadi kalian dalam hidup juga seperti itu, kalau banyak tekanan sakit kita ya enggak. Oke, di sini ada sebuah bejana berhubungan, ini diisi air dengan permukaannya yang sama, tinggi permukaannya sama. Jadi yang jadi pertanyaan, kalau diletakkan suatu benda di A, B, C, dan D, manakah tekanan yang paling besar? Oke, sekarang kita bahas dulu apa sih sebenarnya tekanan hidrostatis. Oke, sebenarnya tekanan hidrostatis itu tekanan hidro itu air, statis itu berarti diam ya, berarti tekanan pada air yang diam. Nah, bisa diartikan seperti itu sih ya. Jadi ikan yang dalam wadah ini, dia menyelam dengan kedalaman H, maka dia akan mengalami tekanan hidrostatis, tekanan pada air. Sama seperti pada saat kita menyelam, semakin kita ke dalam menyelamnya, maka semakin nggak enak ya, perasaan kita semakin sakit, semakin nggak enak ya, makanya kita langsung menimbul ke atas. Oke, jadi itu sebenarnya adalah pengaruh tekanan pada air tersebut. Jadi dia akan menekan kita pada segala arah gini, P gitu ya, P tekanannya akan menekan pada segala arah. Oke, bagaimana sih perumusannya? Oke, perumusannya kita ingat-ingat lagi konsep tekanan. Waktu SMP kita pernah bahas bahwa, atau di kelas 10 juga pernah, tekanan itu dirumuskan sebagai gaya per luas penampang. Nih, gaya. Jadi pada saat tangan kalian atau kulit kalian ditekan dengan gaya F dan permukaannya luasnya A, maka semakin besar gayanya, maka akan semakin sakit rasanya. Semakin kecil luas penampangnya, maka akan semakin kecil karena berbanding terbalik ya, luas penampang. Jadi gini loh bedakannya. Mana yang lebih sakit saat kalian ditekan dengan pangkal pulpen. Pangkal pulpen itu yang di belakang pulpen, atau dengan yang di ujung pulpen. Ujung pulpen lebih apa? Iya, lebih runcing, berarti luas penampangnya lebih kecil. Mana lebih sakit? Ya, yang di ujung pulpen karena luas penampangnya kecil. Jadi tekanan itu akan berbanding terbalik dengan luas penampang. Semakin kecil semakin sakit ya. Oke. Semakin bisa menembus kulit seperti itu. Oke, jadi dari sini kita bisa rumuskan bahwa tekanannya itu sama dengan F. F itu kalau di kelas 10 di hukum Newton itu sama dengan apa? M dikali G. Ya, itu kan gaya berat, Bu. Iya, sama aja ya. Gaya juga dia kan. Maka bisa kita ganti F-nya itu menjadi M kali G. Kemudian A-nya, A itu luas. Luas itu sama dengan apa? Ya, kalau di sini ke volume dulu ya. Volume itu sama dengan luas alas kali tinggi. Oke, jadi bisa saya ganti di sini luas alasnya berarti A, tingginya itu H. Maka luasnya bisa sama dengan V per H. Nah, nanti ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus. V itu volume ya, berarti per V per H. Oke, baru kita jadikan M-nya berarti M kali G, hanya naik ke atas kan, per V. Oke. M per V itu massa per volume itu apa?
Nih, massa per volume itu adalah apa? Iya, rho. Rho itu apa? Rho itu massa jenis. Ya enggak? Ingat, masih ingat massa jenis. Rho itu sama dengan M per V. Ya kan? Berarti ini bisa kita ganti. Jadi P-nya sama dengan rho G H. Nah, ini adalah persamaan tekanan hidrostatis. Oke, nih rho GH. Ini rho itu adalah massa jenis. G itu adalah apa? Massa jenis satuannya M per V, berarti kilogram per volume. Volume itu meter per kubik ya, meter kubik. Berarti G-nya percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi. Satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian hanya itu adalah apa? Tinggian, bukan. Di sini lebih cocoknya nih, kedalaman. Lebih cocoknya kedalaman ya, meter. Jadi ngukur kedalaman itu diukur dari permukaan ya. Nih, ini namanya kedalaman. Bukan ketinggian, tapi kedalaman. Yang dipakai kedalaman ya. Nih, kedalaman. Jadi yang berpengaruh terhadap tekanan hidrostatis adalah massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman. Oke, jadi kalau yang gambar yang tadi, manakah yang paling besar? Ya, kedalamannya sama. Nih, hanya dalamnya H. Di sini juga kedalamannya H. Di sini juga kedalamannya sama juga H. Kok nggak miring Bu ukur? Enggak lah, ukurnya harus tegak, harus lurus ya. Ini juga H. Jadi kedalamannya H sama dengan H sama dengan H sama dengan H. HA sama dengan HB, HC, dan HD. Jadi karena rumus tekanan hidrostatis itu sama dengan rho GH, maka tekanan di ABC adalah ya ABC D sama, karena hanya berpengaruh pada kedalamannya. Oke, jelas? Oke, kalau sudah jelas, coba kita ke tekanan hidrostatis mutlak. Oke, jadi sebenarnya nyatanya di lingkungan kita sekarang ini adalah di udara luar itu sebenarnya udah ada tekanan hidrostatis ya. Udah ada tekanan, bukan tekanan hidrostatis, udah ada tekanan, namanya tekanan dari lingkungan. Ini tekanan lingkungan. Tekanan lingkungan itu biasanya nilainya itu 1 atm. 1 atm berapa Bu? Di kimia kalian udah belajar 1 atm itu sama dengan 1,02 biasanya kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter persegi. Atau Pascal sama aja, Newton per meter persegi dengan Pascal nilainya sama. Oke, jadi ini untuk kalau ditanya bagaimana tekanan hidrostatis mutlaknya, maka kalian harus totalkan. Totalnya adalah PO, P0 ditambah tekanan hidrostatis. Berarti P0 yang ada di lingkungan tinggal ditambahkan dengan tekanan yang dialami benda dalam air. Oke, jelas? Oke, kalau jelas kita lanjut ke soal. Nah, di sini ada contoh soal. Ini perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada ikan di sini. Berarti kedalamannya berapa nih kedalamannya? Kedalaman diukur dari permukaan. Kedalamannya hanya sama dengan 140 dikurangi 60 berapa? Iya, 80 cm. Oke, berarti yang diketahui di sini adalah jika massa jenis berarti rho 1000 kg per meter kubik, kemudian G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A, berarti ditanya tekanan hidrostatis yang dialami. Jadi kalau 80 cm kita ubah ke meter enggak? Iya, diubah, berarti 0,8 meter. Baru kita masukkan ke persamaan. Berarti tekanan hidrostatis, P hidrostatisnya adalah
Rho K H. Tinggal kita masukkan nilainya. Rho-nya berapa? 1000. K-nya berapa? 10. H-nya berapa? Nih, H-nya 0,8. Berarti berapa nih? 10 kali 0,8 8. Coret nolnya nih. Berarti 8. Iya, 8000. Seperti itu. 8000 Pascal. Atau kita bisa tulis 8000 Newton per meter persegi, boleh. Jadi tekanan hidrostatis mutlaknya bagaimana? Ini jawaban soal A, ini jawaban soal B. Ya udah, tinggal P total sama dengan PO ditambah P hit. PO-nya berapa di sini? 1 kali 10 pangkat 5 ditambah 8000. Ya udah, kalau seperti ini 10 pangkat 5 kita jabarin aja menjadi 100.000. 100.000 ditambah 8.000. Kalau pakai pangkat boleh aja. Sama dengan berarti 108.000 atau 1,08 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter persegi. Oke, ini jawabannya. Paham ya? Jadi yang dipakai adalah kedalaman. Kalau sudah paham, ini ada soal untuk kalian. Amir dan Bina menyelam di kolam renang dengan kedalaman 5 meter. Bina juga 5 meter. Oke, kemukakan alasanmu. Silahkan nanti jawabannya tulis di kertas, di foto, kumpulkan di classroom. Oke, sampai di sini Ibu akhiri. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.